Oke yuk, Assalamualaikum Mas Bro. Ya, kembali lagi dengan kita nih di Portal Bisnis. Kali ini kita bahas tentang bata ringan. Jadi bagi Mas Bro yang pengen bangun rumah dengan bata ringan ya, kita baru datengin nih bata ringannya. Sebenarnya udah sering datang sih. Cuman kita lagi pengen dengan bikin video aja. Lagi nggak ada bahan soalnya. Oke ya, kita akan menjawab banyak pertanyaan dari Mas Bro tentang bata ringan di sini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like ya dan subscribe dulu channel ini dan share jika dirasa bermanfaat. Oke, ini di belakangnya ada video ya. Ini datang itu satu call diesel ya, satu call diesel. Sebenarnya ada beberapa macam sih ya. Kita jawab aja pertanyaan Mas Bro ya. Pertanyaan yang pertama Mas Bro. Berapa sih biasanya isi dari satu truk itu jumlahnya bata ringan? Ini kebetulan adalah yang 10 cm ya. Kebanyakan sih makanya yang 10 cm soalnya yang paling laku. Oke, sebenarnya ada tiga yang kita tahu ya, yang kita tahu aja. Itu ada tiga ukuran. Yang pertama itu satu truk. Satu truk itu dia itu isinya 10 kubik, Mas Bro. Nah, bukan yang ini. Kalau yang ini adalah satu call diesel. Call diesel itu isinya 14 kubik ya, 13,99 ya, 14 kubik. Terus yang berikutnya adalah satu tronton. Satu tronton tuh isinya itu sekitar 33 sampai 34 kubik Mas. Jadi banyak banget satu tronton ya. Oke, pertanyaan yang kedua, berapa sih harganya? Ya. Jadi kalau misalnya Mas Bro beli langsung dari pabrik ya seperti ini, seperti kita karena kita mau dijual lagi soalnya. Terus satu satu apa namanya? Satu truk seperti itu harganya beda-beda Mas Bro ya. Jadi beda-beda. Kalau misalnya satu truk yang 10 kubik dengan yang satu call diesel yang 14 kubik itu harganya biasanya terpaut 10.000. Dan dari satu call diesel, kalau misalnya Mas Bro pesan satu tronton itu biasanya harganya terpaut 30.000 per kubik. Jadi kalau mau ngirit ya langsung beli satu tronton. Tapi masalahnya kalau misalnya Mas Bro beli satu tronton itu di lokasi, biasanya nggak semua desa atau nggak semua tempat tuh bisa dimasukin tronton. Itu masalahnya Mas Bro. Dan nggak semua juga jalan itu bisa dimasukin truk. Jadi toko bangunan itu biasanya ngarah yang di situ. Jadi kalau misalnya di gang atau di sempit ya masuknya bisa mobil carry atau Colte atau misalnya El Sape gitu masuk itu yang di arah toko bangunan. Kalau El Sape L300 ya, El Sape di sini namanya. Itu isinya sekitar 2,5 kubik Mas Bro, penuh ya. Tapi biasanya kita nganter itu 2 kubik ya per antaran. Oke, kita jawab pertanyaan yang berikutnya. Ya. Ini pertanyaan yang paling sering ya. Bolehkah kita menyimpan bata ringan gitu? Oke, jawaban ini sih bisa Mas Bro ya, bisa banget gitu. Asal kalau misalnya Mas Bro, misalnya nih ya mau bangun misalnya tahun depan, terus nyicil dulu bata kan gitu kan intinya, nyicil pasir, nyicil bata, nyicil batu gitu. Bisa nggak sih bata ringan itu disimpan dalam jangka waktu lama? Bisa, asal tertutup ya misalnya. Oke lah, nggak tertutup samping nggak apa, yang penting atasnya itu ketutup. Jadi kalau kena hujan itu nggak meresap sampai ke bawah gitu, jadi ketutup atasnya. Kalau misalnya kena tempiasan cuman bagian samping, karena misalnya kalau misalnya bata ringan itu kena hujan ya, itu nanti berubah warna ya, jadi kesannya itu kurang bagus ya. Sebenarnya kalau misalnya itu cuman dalam jangka waktu berapa bulan sih nggak masalah, cuman kalau misalnya sampai bertahun-tahun itu nanti bisa ya jelek lah Mas Bro kualitasnya. Jadi kalau misalnya mau bangun rumah itu sebaiknya sih langsung aja gitu. Jadi bata datang langsung tata kan seperti itu. Oke, pertanyaan yang berikutnya sih, gimana sih dapat harga murah kalau misalnya mau pakai bata ringan? Oke, jadi bata ringan itu dia itu harganya itu naik turun ya. Tapi naik turunnya ada polanya Mas Bro. Ini pola yang kita baca. Oke, kalau misalnya sekarang ini musim bangun ya. Kalau lagi musim bangun, ini pabriknya penuh banget yang ngantri ya. Jadi kita itu bersaing dengan ya misalnya pembangunan atau proyek-proyek besar gitu. Proyek-proyek besar kan dia butuh bata banyak banget Mas Bro ya. Jadi di sana itu di pabriknya itu ngantri gitu truk-truknya. Itu sebenarnya truk yang ini Mas Bro bukan dari pabrik sebenarnya. Jadi pabrik itu sebenarnya hanya produksi aja ya. Dan yang nganter-nganter truk ini sebenarnya adalah pihak lain gitu, PT lain atau CV lain yang dia punya kendaraan dan dia ke pabrik terus nganter ke kita. Sebenarnya kayak gitu ya. Jadi bukan pabrik misalnya ini merek Citycon atau Focon atau
apalah banyaklah mereknya. Itu sebenarnya pabrik itu dia itu ya kebanyakan sih nggak punya armada, ya mungkin punya, cuman ini yang ngirim ini adalah CV lain gitu Mas Bro. CV lain kebanyakan seperti itu. Jadi pabrik hanya produksi, si CV lain itu jualan gitu ya. Harganya segini dari pabrik segini dia udah nguntungin. Nah, dia yang antar gitu. Dia cuman sebenarnya kurir sebenarnya ya, kayak NGNE mungkin seperti itu. Oke ya. Jadi gimana sih kita dapat harga yang murah ya? Oke, kalau misalnya dapat harga yang murah itu Mas Bro harus beli bata ringan itu di saat proyek-proyek besar itu berhenti. Biasanya ini kalau yang kita tahu itu kalau misalnya pas musim hujan itu proyek-proyek itu ya banyak yang berhenti Mas Bro. Jadi pabrik harus tetap produksi dan si apa namanya proyek yang besar biasa dia kalau musim kayak gini kan lagi rame itu berhenti ya minimal berhenti 50% lah. Produksi terus berjalan. Lah itu nanti bata ringan akan murah. Dan itu kapan? Ya kemarin kita kejadian waktu itu biasanya pas setelah lebaran itu harganya murah Mas Bro. Jadi lebaran, misalnya lebaran Idul Fitri ya, itu adalah titik terendah yang kita tahu yang tahun kemarin juga, tahun ini juga sama. Itu bata ringan Colte diesel, Colte seperti ini yang 14 kubik, itu harganya menyentuh 540.000 per kubik. Dan kalau tronton ya, kalau tronton itu bisa 490 Mas Bro. Jadi sangat murah. Jadi kalau misalnya Mas Bro mau bangun nih pas musim hujan ya, pas musim hujan itu kan pembangunan jarang ya. Jadi Mas Bro stok aja bata ringannya kalau punya tempat gitu. Misalnya udah dihitung nih butuhnya 30 kubik ya. 30 kubik. Berarti Mas Bro langsung beli tronton gitu. Harganya murah banget Mas Bro. Dan kalau misalnya udah musim pembangunan, harga tertinggi yang kita dapat itu adalah sekitar hampir 700.000. Jadi beda 150.000 per kubik Mas Bro. Dari harga yang terendah yang pernah kita dapat, terus harga tertinggi yang pernah kita dapat gitu. Jadi selisihnya itu hampir 150.000. Jadi wow, gila-gilaan ya. Jadi kalau malah musim pembangunan itu bata ringan itu harganya mahal Mas Bro. Memang iya. Kalau masa beli toko bangunan juga sama. Kalau mau nyicil ya, kalau mau nyicil beli sekibe gitu, mendingan beli pas waktu harga terendah. Seperti itu aja sih. Ya kita kan bangun rumah pengen murah ya. Pengen murah dengan kualitas yang bagus kan seperti itu. Jadi kita harus tahu celah-celahnya. Begitu juga dengan besi sama aja Mas Bro. Besi juga gitu. Kalau misalnya musim-musim yang musim nggak bangun itu biasanya besi harganya turun. Toko supplier turun, tentu toko bangunan juga akan nurunin barangnya kok. Jadi Mas Bro kalau mau stok pas itu ya. Beli batu, beli pasir itu pas harganya tuh di pojok bawah gitu. Biasanya pas akhir-akhir musim hujan. Musim hujan misalnya musim hujan kan bulan apa ya? Sekarang kan musim kemarau. Musim hujan kan bulan November ya. November, Desember itu masih ada pembangunan Januari, Februari ya. Mas Bro itu beli itu April ya, April apalagi pas corona kemarin kan nggak ada pembangunan gitu. Bulan April tuh nyetok bahan bangunan. Nanti Mas Bro kerjain kalau udah musim terang, misalnya bulan Agustus gitu baru mulai kerja seperti itu. Jadi kita dapat bahan bangunan itu dengan harga yang murah tapi berkualitas gitu Mas Bro. Sebenarnya itu sih intinya yang mau kita bagi gitu. Oke, pertanyaan apa lagi ya? Mending pakai bata ringan ukuran berapa? Ya ada pertanyaan seperti itu ya. Kalau mau buat rumah, mending yang di video ini yaitu ukurannya. Kalau masalah panjang sih sama ya, panjang sama lebar. Yang jadi masalah itu adalah tebelnya ya. Tebelnya yang ini adalah 10 cm, ada juga 7,5, ada juga yang 12,5. Yang paling laku itu biasanya kalau di toko itu yang 10 cm. Kalau yang 7 cm itu biasanya buat sekat Mas Bro. Jadi buat sekat tuh gini, misalnya kan ada misalnya bangun perumahan itu di mix biasanya. Kalau misalnya yang ada kusennya, yang ada kusen pintu jendela, itu dikasih 10 cm. Tapi yang cuman sekat misalnya seperti ini, sebelah ini kan sekat doang nih di sini ya, ini nggak videoin, itu nggak ada kusennya, itu pakai yang 7,5. Jadi mix biasanya kalau developer gitu. Jadi jangan salah kalau misalnya Mas Bro beli perumahan lah ya, itu ukuran batanya yang dipakai beda Mas Bro, beda. Karena kalau misalnya sama-sama harganya sekibik ya kan, tapi kalau ya ukuran 7,5 cm kan totalnya 111, kalau yang 10 cm cuma 83. Jadi otomatis lebar mukanya jauh lebih banyak kalau pakai yang 7,5. Dan nggak ketahuan kalau nggak ada kusennya. Jadi kalau misalnya ada kusennya kan jadi temboknya tipis kan, ketahuan kusennya lebih tebal gitu kan, 12 cm misalnya kalau si kayu gitu ya. Cuman kalau yang 10 cm kan pas. Nah mereka mainnya di situ Mas Bro. Jadi mix bisa setengah 7,5.
Yang setengah lagi yang 10 cm. Seperti itu Mas Bro. Oke, mungkin sekian aja informasi dari kita. Jangan lupa untuk like ya dan subscribe channel ini dan share jika dirasa bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.